Oke. Yang pertama kaitan dilema etika ya. Nah, kalau dilema etika insya Allah berarti itu sama-sama mendukung sebetulnya ya. Hanya dilema itu kalau ini dikerjakan mesti ya salah satu akan terkorbankan gitu. Nah, ini yang sering terjadi di SMK Karangkedap dan mungkin tidak hanya di sini sih sebetulnya, di SMK ataupun sekolah yang lain juga sama, itu kaitan dengan guru yang punya tupoksi untuk ngajar sementara beliau harus berangkat atau melaksanakan PPG itu, dan yang lain juga sebenarnya masih banyak. Nah, kalau di sini karena ini memang banyak di sini masih PPG ya. Nah, ini kalau Bu Tuti untuk mengambil keputusannya karena memang sebetulnya yang pertama guru tupoksinya ngajar, ini wajib. Kemudian PPG itu juga akan mendukung tupoksi karena dia guru tersebut harus meningkatkan kompetensi melalui PPG ini untuk mendukung mengajarnya. Sehingga kalau Bu Tuti menyampaikan sama yang bersangkutan saya ajak bicara bareng bahwa intinya Bapak Ibu bisa PPG tapi tidak meninggalkan tupoksi secara banyak sekali. Maksudnya benar-benar anak itu dilepas sampai sejauh atau selama PPG, enggak, cuma guru tetap mengajar, entah itu mungkin melalui daring atau melalui tugas yang diserahkan ke guru piket, karena ini sama-sama mendukung. Nah, mungkin mengajar akan lebih bagus tanpa ada peningkatan mutu. Oke, berarti intinya misalnya kalau tadi Bu jelaskan kasusnya misalnya guru yang ada tugas mengajar tapi juga ada kewajiban atau kegiatan PPG, jadi dari sekolah atau dari kepala sekolah mengizinkan, tetap mengizinkan untuk kegiatan PPG, tetapi tidak meninggalkan secara penuh mengajarnya. Jadi mungkin biasanya kalau misalnya itu kan satu kasus, misalnya kalau kasus yang lain biasanya pertimbangannya Bu Tuti mengambil keputusan itu apa? Pertimbangan yang jelas untuk peningkatan kompetensi, karena saya nggak ingin nih guru ngajar kemudian ternyata kompetensinya malah justru hanya itu toh, karena itu selain PPG pun pelatihan banyak. Guru tetap harus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan itu. Ya, selama tidak terlalu banyak mengganggu mengajar, dan insya Allah sebetulnya tidak mengganggu, hanya mungkin beda metode aja. Yang biasanya luring tatap muka ini harus menggunakan daring. Insya Allah tidak ada masalah. Kalau misalnya Bu, misalnya ada keluhan atau menurut Bu Tuti dalam pengambilan keputusan seperti itu, tantangannya apa sih Bu? Tantangannya sebetulnya ya tidak ada tantangan karena memang itu kewajiban ya, maksudnya para sekolah harus wajib untuk bisa memotivasi, bisa mengembangkan biar guru atau tenaga pendidik ataupun tenaga non kependidikannya itu bisa meningkatkan kompetensinya, dan itu kewajiban untuk peningkatan SDM juga. Sehingga ya berarti wajib untuk memberikan kesempatan kepada guru dan TU. Oke. Berarti pokoknya diizinkan tapi dengan syarat seperti tidak terlalu banyak meninggalkan, tidak langsung meninggalkan. Yang selanjutnya adakah selama ini misalnya ada pihak-pihak yang mendukung atau mempermudah Bu Tuti dalam pengambilan keputusan seperti itu? Yang pertama yang bersangkutan saya panggil, tapi misalkan terjadi ada sesuatu yang saya butuh informasi tentang beliaunya, tentang guru ataupun TU itu, saya kalau kaitan dengan ketenagaan saya memang minta tolong sama wakil ketenagaan itu. Kemudian kalau kaitannya dengan siswa itu nanti saya minta tolong dengan wakil kesiswaan. Kalau kaitannya dengan masyarakat ya saya minta tolong dengan humasnya. Berarti intinya kan gini ya Bu, kalau tadi Bu Tuti yang sampaikan intinya kan tetap semuanya bermuaranya harus ada pelayanan kepada murid gitu. Harus tetap muaranya dari Nah, ya untuk peningkatan kompetensi saya yakin itu nanti imbasnya ke siswa juga sih. Kemudian apa sih mungkin ada pelajaran atau nilai-nilai yang bisa kita ambil atau Bu Tuti ambil dalam misalnya contoh pengambilan keputusan dilema etika ini?
Kalau bujukan moral itu mungkin lebih mudah untuk mengidentifikasinya karena itu terkait dengan pertentangan antara nilai-nilai yang benar dan yang salah gitu. Itu jauh lebih mudah gitu. Tapi kalau untuk dilema etika memang cukup sulit karena itu pertentangan antara nilai yang benar ya, dua nilai yang benar saling bertentangan dan itu memang diperlukan pemikiran yang lebih untuk membuat keputusan. Untuk mengambil keputusan ketika menghadapi dilema etika, saya biasanya lebih berpikir bagaimana caranya keputusan yang saya ambil itu bermanfaat bagi banyak orang, bagi institusi, bagi sekolah. Tetapi masih perlu dipertimbangkan pengambilan keputusan saya itu selain bermanfaat bagi sekolah, tapi itu juga fleksibel ya dalam menyikapi aturan-aturan yang berlaku gitu. Karena seringkali aturan yang ada itu harus disikapi secara fleksibel. Dan tidak kalah pentingnya adalah tetap mengedepankan komunikasi ya yang baik dengan teman-teman, dengan tim itu agar tetap terjaga kondusivitas sekolah. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan tentu sangat kontekstual ya dengan kasus-kasus yang dihadapi. Ya bisa jadi suatu waktu ada kasus yang bisa langsung saya membuat keputusan, tapi ada juga yang memang perlu dan harus saya musyawarahkan dengan khususnya dengan tim manajemen sekolah. Ya. Tapi ya semua langkah-langkah itu saya usahakan berangkat dari pengumpulan data, informasi, ya, cross check data, data-data yang terkait dengan kasus tersebut harus saya cross checkkan, saya konfirmasi terlebih dahulu, tuh. Kemudian baru bermusyawarah dengan tim manajemen sekolah. Ya dalam mengambil keputusan memang kadang-kadang berhenti sejenak lah untuk mengatur nafas gitu ya, supaya lebih efektif gitu untuk menjernihkan pikiran terlebih dahulu sebelum membuat keputusan itu. Dan musyawarah dengan tim itu penting serta efektif ya. Selain itu juga konsultasi ya dengan pimpinan itu menjadi hal yang efektif pula gitu secara berjenjang, mungkin dengan pengawas atau dengan konsultasi dengan cabang dinas atau konsultasi dengan dinas induk dengan dinas provinsi di Jawa Tengah itu. Kemudian kalau untuk tantangan selama ini menghadapi dilema etika itu utamanya adalah ini sih dalam hal menyikapi aturan tadi itu yang aturan yang kadang berlaku itu bagaimana caranya itu supaya kita menyikapinya lebih fleksibel gitu ya. Jadi nilai-nilai kebaikan lah dari saya pribadi dan teman-teman secara kolektif itu masih selaras gitu dengan aturan yang ada gitu, sehingga yang ujungnya ya tetap untuk demi kebaikan bersama institusi sekolah. Kalau jadwal, saya tidak memiliki jadwal tertentu ya untuk ketika menghadapi dilema etika gitu ya, kontekstual, kasuistik gitu, yang seperti tadi saya utarakan gitu. Ada yang bisa langsung diselesaikan di tempat, tapi ada pula yang memang perlu harus dimusyawarahkan dengan pihak terkait gitu. Tapi semuanya berbasis dengan data yang di cross check ya, dikonfirmasi terlebih dahulu, baru kemudian dimusyawarahkan dan dikonsultasikan pula gitu ya, kalau memang diperlukan konsultasi secara berjenjang gitu. Faktor-faktor yang mempermudah membantu saya dalam mengambil keputusan tentu saja ya yang utama ya pertolongan ya dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa itu. Selain itu ya tentu saja ya
koordinasi dengan tim manajemen, konsultasi tadi dengan pimpinan ya, secara berjenjang ya, dari mungkin dari pengawas atau dari Capdin, kemudian ke Dinas Induk Provinsi Jawa Tengah. Itu untuk pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman selama ini menghadapi dilema etika dan mengambil keputusan ya kadang itu pembelajaran yang saya ambil ya, itu kadang kita